Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di video yang ketiga, masih dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang selama ini kita sebut dengan sastra. Sebagian orang mungkin ketika mendengar kata sastra akan membayangkan bahwa sastra hanyalah sesuatu yang erat kaitannya dengan hayalan. Sesuatu yang erat kaitannya dengan imajinasi, diksi, dan tidak berorientasi pada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kemudian banyak para tokoh terkemuka dunia, para tokoh-tokoh sastrawan dunia, yang kemudian menyebutkan bahwa sastra bukan hanya mengenai hayalan, bukan hanya tentang diksi-diksi yang dituliskan dalam satu atau dua buku. Lebih jauh daripada itu, Carlina Supeli yang merupakan seorang astronom sekaligus tokoh filsafat di Indonesia yang mengatakan bahwa sastra bisa melembutkan hati. Karena melalui sastra, seseorang dipaksa untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dalam latar belakang yang berbeda-beda. Melalui sastra, seseorang dipaksa untuk mengerti bagaimana sakit yang dirasakan ketika mendapatkan ejekan, bulian, cemoohan dari orang-orang dalam keadaan hidup yang kekurangan. Melalui sastra, seseorang dipaksa untuk mengerti dan memahami bagaimana rasa sakit ketika dibuli dengan keadaan dan latar belakang yang berbeda dari kita. Kemudian daripada itu, seorang sastrawan dunia berasal dari Norwegia bernama Jostein Gaarder, yang merupakan sastrawan dan telah melahirkan karya-karya sastra yang luar biasa, diantaranya Dunia Sophie dan Dunia Anak yang hari ini akan saya bahas. Yang mana di dalamnya mengatakan bahwa sastra bisa dipadu-padankan dengan ekologi yang kemudian disebut dengan ekosastra. Dia menyoroti bahwa kebanyakan manusia pada hari ini ketika menghadapi masalah atau musibah yang tertimpa pada dirinya akan cenderung menyalahkan keadaan alam. Sehingga mereka tidak memperhatikan bahkan merusak alam tersebut. Dalam satu contoh, ketika banyak hewan yang masuk dalam pemukiman warga, maka secara brutal manusia akan menyalahkan bahwa hewan itu sudah mengganggu, hewan itu sudah harus dibunuh karena merusak pemukiman warga. Tetapi jika kita telusuri lebih dalam, hewan yang masuk ke pemukiman itu bukan tanpa alasan masuk dalam pemukiman. Bisa jadi karena habitatnya sudah hancur oleh kesibukan manusia, atau makanan-makanan yang sudah tidak ditemukan dalam habitat asli hewan-hewan tersebut. Maka yang terjadi sebenarnya adalah bukan hewan yang masuk dalam pemukiman manusia, tapi manusia yang masuk ke dalam pemukiman hewan. Maka dari itu Jostein Gaarder mengatakan bahwa manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya itu lebih sering mementingkan kepentingan yang ada dalam kepentingan manusia dan menyampingkan kepentingan-kepentingan lainnya di luar kepentingan manusia. Mengingat
kepentingan di dunia bukan hanya kepentingan manusia. Kepentingan manusia bukan satu-satunya kepentingan yang patut untuk diperjuangkan. Bahwa banyak kepentingan-kepentingan lain yang harus kita perjuangkan, di antaranya kepentingan alam. Karena alam bisa saja hidup tanpa kehadiran manusia, tetapi manusia dipastikan tidak akan pernah bisa hidup tanpa kehadiran alam yang menjadi latar belakang kehidupan manusia hadir. Maka dari itu, penting kiranya bagi manusia untuk mulai memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan sekitarnya. Karena hal itu merupakan syarat bagi manusia jika manusia ingin hidup dengan damai tanpa banyaknya masalah yang ditimbulkan dari alam. Tetapi pada buktinya, kita banyak menemukan kerusakan-kerusakan alam yang imbasnya tidak lain dan tidak bukan akan ditimpakan kepada manusia. Bagaimana perubahan iklim telah menyerang kita. Bagaimana krisis sampah yang sudah melanda negeri Indonesia dan berbagai penyakit yang tersebar akibat dari aktivitas manusia. Hal ini menegaskan bahwa apa yang disebut dengan teori resiprokal itu bukanlah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Tetapi lebih daripada itu, hubungan resiprokal itu adalah hubungan antara manusia dengan segala kehidupan yang menyertai manusia, di antaranya kehidupan alam. Lebih jauh daripada itu, Joseph Gardner juga menyatakan bahwa hubungan resiprokal itu bukan hanya hubungan antar satu tetangga dengan tetangga lainnya, tetapi hubungan antara satu generasi dengan generasi selanjutnya. Artinya, satu generasi itu wajib menjaga kelestarian alam, wajib menjaga keindahan yang pernah ia rasakan dalam generasinya untuk diwariskan kepada generasi sesudahnya. Betapa kejamnya jika kita memberikan warisan yang hanya warisan buruk kepada generasi sudah kita, kepada cucu dan cicit kita. Bagaimana jika cucu cicit kita tidak menemukan lagi makanan yang pernah kita makan? Apakah mungkin generasi-generasi kita masih hidup? Yang disebabkan oleh generasi kita yang hari ini kita sedang hidup. Maka dari itu, Fiersa Besari dalam novel karyanya Arah Langkah menyatakan bahwa pengembaraannya masuk ke pelosok-pelosok Indonesia, masuk dalam wisata-wisata Indonesia, menyadari bahwa keadaan alam sudah sedang tidak baik-baik saja. Dia menyatakan bahwa laut sudah tidak berbau laut lagi, melainkan berbau bahan-bahan tambang. Keadaan alam yang sudah tidak seperti dulu lagi. Dan keadaan sampah yang kian hari kian merajalela di pelosok negeri ini. Menegaskan bahwa kepentingan benar-benar bukan hanya kepentingan manusia saja, tetapi kepentingan lain wajib kita perhatikan dan berikan perhatian yang lebih.
seorang sastrawan dari Tasikmalaya, Bapak Hikmat Gumelar, dalam antologi puisinya menyatakan bahwa jika manusia berani untuk mematahkan satu ranting saja pohon di alam, maka ia sama dengan sedang memotongkan bronkeolus dan alkeolus yang ada pada paru-paru dirinya. Menandakan bahwa alam yang tengah kita lihat dan diri kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencemari sungai di Ciliwung, maka kita sedang mencemari sungai yang ada di sana di Amazon. Ketika kita merusak hutan-hutan di Indonesia, maka sama dengan kita merusak alam seluruhnya. Dan ketika kita merusak lingkungan, itu sama dengan merusak diri kita sendiri. Nah, pembacaan yang telah saya sampaikan ini, saya dapatkan bukan dari ilmu-ilmu secara real, tapi melalui sastra, melalui karya-karya sastra dari berbagai sastrawan, dari sastrawan dunia sampai sastrawan lokal, menandakan bahwa sastra bukan hanya tentang diksi, bukan hanya tentang imajinasi, bukan hanya tentang hayalan, melainkan sastra bisa dipadu-padankan dengan ilmu-ilmu terapan lainnya, baik itu ekologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Bye-bye.